lagi saya tidak merasa sepenuhnya up to date ya setelah baru keluar 2 minggu. Tapi kalau kita lihat lagi ya dengan perspektif luas, apa yang terjadi di 2023, 2024, 2025 ya. Tentunya Pak Presiden Prabowo dan Pak Wakil Presiden Gibran berkampanye atas dasar keberlanjutan, ya, melanjutkan kebijakan dan arah kebijakan pemerintah sebelumnya. Ya. Tapi yang saya lihat ya, itu ada batasnya, ya. Karena zaman berubah, dunia berubah, jadi pendekatan ya kita lanjut saja apa yang sudah jalan, itu akan kadaluarsa, ya. Minimum karena dunia berubah. Ya. Nah sekarang dunia bukan hanya berubah, tapi sangat-sangat berubah. Ya. Dulu waktu Pak Presiden Prabowo, Pak Wakil Presiden Gibran dilantik, Presiden Amerika tetap masih Joe Biden. Sekarang Presiden Amerika adalah Donald Trump. Dunia berubah total, ya kan? Jadi saya kira ini sudah titik akhir dari orientasi kebijakan yang mengarah kepada keberlanjutan. Memang diperlukan reset, reboot, ya. Perlu babak baru, ya. Perlu halaman baru, perlu ide-ide baru dan pendekatan yang baru. Saya tidak tahu apakah itu garis tegas, ya, atau langkah halus, langkah elegan. Tapi saya lihat sebuah potensi ya untuk move on, ya, untuk tutup babak lama, buka babak baru. Yang mana? Nah, ini sangat-sangat menarik ya. Jadi hemat saya, Nacho baru saja menyorot sesuatu yang juga penting. Ya. Jadi lanjut dari yang tadi ya, bahwa kita berrekonsiliasi bukan berarti kita stop menyuarakan kebenaran, ya kan? Yang menarik buat saya dan semakin penting buat saya ya adalah bahwa kita kembali bersadar bahwa musuh kita bukan kubu lain, ya. Musuh kita bukan each other, ya. Musuh kita adalah kebohongan, kebijakan yang tidak rasional, ya, peradilan sesat, hukum yang cacat, ketidakadilan, kemiskinan dan sebagainya. Ya. Itu musuh kita, itu musuh bersama. Ya. Jadi kita kembali bersatu, kita rekonsiliasi, ingin mengurangi kegaduhan, termasuk kegaduhan mengenai perkara Pak Hasto, perkara saya, ya, untuk memerangi musuh bersama. Dan musuh bersama itu bukan individu, bukan institusi, tapi wacana-wacana yang sesat, ya, hal-hal yang keliru, ya. Saya merasakan bahwa, atau saya merasa ya baiknya kita, maaf saya pakai bahasa Inggris terus ya, kayak depersonalize, ya. Jadi ini tidak lagi personal, ya, tapi ini profesional dan teknokratis in a way, ya. Jadi kontestasi politik sudah selesai lebih dari setahun yang lalu. Ya betul yang orang bilang, kita berantemnya 5 tahun sekali saja, ya kan? Pasti kita tetap berantem, ya, dan kita harus berantem, ya. Adu pendapat, debat publik, debat yang kenceng, ya. Tapi
semoga kita bisa meninggalkan gejala media sosial, ya, di mana semuanya dibuat personal, ya kan, serangan ke pribadi.